Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru-guru agama, wabil khusus anaknya kita guru Muhammad Syarif dan bapak-bapak, hadirin dan hadirat, dan para rombongan Maulidur Rasul yang berbahagia. Pertama-tama dan utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dipanjangkan umur di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita sama-sama berkumpul, berhadir dalam rangka untuk sama-sama memperingati, merayakan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak lupanya pula seiring ucapan alhamdulillah, kita ucapkan salawat dan salam yang berarti rahmat dan kesejahteraan. Semoga Allah senantiasa mencurahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan hadirin hadirat yang berbahagia, terima kasih kepada saudara pengatur acara, juga terima kasih kepada panitia penyelenggara peringatan Maulidur Rasul pada malam hari ini yang telah mengundang kami, menyeru kami dalam rangka untuk sama-sama membesarkan memperingati bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan berkumpul kita di tempat yang mulia, di acara yang mulia dan di bulan yang mulia ini, kita senantiasa dapat berkah dari Allah, dapat rahmat, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan hadirin yang berbahagia, tadi kita sama-sama dengarkan sudah dibacakan maulidnya Rasulullah, juga disambung dengan baca Al-Qur'anul Karim, salah satu daripada ayat-ayat Quran yang mulia. Mudah-mudahan dengan dibacakan maulid Rasulullah sesuai dengan doa daripada Habib Ali Sahibul Maulid, wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin. Ujar beliau, wahai Allah, wahai Tuhan, idza tawaffaytana, apabila engkau wafatkan kami atau engkau sempurnakan umur kami di dunia ini, fatawaffana muslimina mu'minin, maka wafatkanlah kami, akhirlah hayat kami dengan husnul khatimah. Ini harapan yang amat penting, karena tidak ada kehidupan yang sempurna kecuali diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Itu paling. Walaupun imal ibadah, ilmu yang banyak, tetapi akhirnya tidak mengucap la ilaha illallah, kada husnul khatimah, maka dia rugi. Artinya hasilnya
sangat tidak diharapkan. Karena hidup kita ini adalah supaya kita menjadi orang yang selamat, jadi orang yang mulia, jadi orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi alhamdulillah sudah baca maulid, di mana dibacakan sejarah Nabi, kelahiran Nabi, bahkan segala sifat-sifat Nabi, tata jalan hidup Nabi, semua sudah diuraikan dalam kitab Simtul Durar. Salah satu maulid Rasulullah yang disusun dikarang oleh seorang yang sangat mulia, yaitu Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Beliau menyusun ini dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau pernah memberikan komentar, memberikan penyampaian dari beliau bahwa Allah memberikan kepada kita sebagai umat yang terakhir ini. Kalau dahulu orang mendapatkan keberkahan, kemuliaan, ilmu, pengetahuan dari Rasulullah dan para sahabat, sangat mulia mereka itu karena bertemu dengan Nabi, bertemu dengan para sahabat. Amal-amal mereka sangat besar nilainya di hadapan Allah. Tapi Allah memberikan kepada kita semua satu karangan yang mulia, yaitu Simtul Durar. Maka dengan kita membaca, kita mengamalkan, apalagi diwiridkan, dihafal, maka akan mendapat kita pahala yang tidak jauh dari pahala mereka itu. Dan Simtul Durar ini insya Allah akan mengundang, akan mengumpul manusia. Ujar beliau berucap ini. Simtul Durar ini akan mengumpul manusia untuk cinta kepada Allah dan Rasul. Di amalan supaya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi adalah diantaranya Simtul Durar. Dan kalau diamalkan, dihafalnya, insya Allah rahasia nur sir Muhammad itu akan nampak di dalam hati. Akan berkah hidup kita. Tidak ada yang kita cintai dan kita muliakan, kita banggakan kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi nyaman aja amalannya dan kita merasakan apa yang dikatakan seorang waliullah besar ini. Nampaklah kalau dahulu kita nang Tuhan anak-anak pada tahu. Yang dibaca sebelumnya bulan Maulid itu bukan Simtul Durar tapi Syarahul Anam. Nama baca nang Tuhan. Nama baca Tuhan. Pakaiannya bersalawat. Kadang-kadang baju bukan kepanasan. Ada kipas angin. Ya kalau itu bahaya. Pagi malam kita selalu pulang kalau tak apa hanya asal kalau nyari habis nafasnya ini. Baju bapak jual sini. Jadi jauh. Itu adalah Syarahul Anam. Kalau 6 mingguan ya berjanji. Sayyidina Ja'far al-Berjanji. Itu adalah amalan-amalan orang dahulu, tapi bagaimana melihat kita? Artinya kadang menyalahkan semua pengarangnya orang besar, orang wali, sayyid. Tapi di mana kelebihannya Habib Ali ini nampaklah. Terutama kita tahu berkat Maulid Habsyi, guru kita Sauful pangkat sini luar biasa. Karena di dalam Simtul Durar ini semua pujian kepada Nabi, salawat kepada Nabi itu meninggikan derajat manusia, memberikan keterangan hatinya, kebersihan hatinya dengan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah ini mulai enam Tuhan sampai anak-anak. Pun ada syarat anak tadi itu anak-anak kan? Nah, apa dihurungna? Berjanji ulang abdadil imla bismillatil aliyah mustatiran faidal barakati ala ma ana lahu wa awla. Kita bahari kita mata. Jadi lan ayat Husni nanti awal tuh anehnya ada kita aja nang baca kita. Jadi kayak hafal dah kita. Lagi belum Simtul Durar datang. Artinya kita karantau. Itu dibaca. Dan siapa hanya amal mur berjanji, maka mur berjanji ini siapa yang jaga giliran itu harus menjaganya. Yang belum giliran silakan dulu. Salawat jalan Atillahumma qabrahul karim bi'arbin tazimin salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itu jalan habis sudah. Kalau ini mulai awal salawat terus inna awlan nas bi yaumal qiyamah aksarukum alayya salatan. Orang yang paling utama lawan aku di hari kiamat, yang paling keutamakan orang bersalawat di dunia banyak. Nah, jadi menurut hati berapa salawat kita? Ya Rabbi salli ala
ini rahmat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa bersalawat kepada satu kali, rahmat diberi Tuhan 10 ganjarannya. Itu Nabi mengucapkan. Nabi menghabarkan. Ada bangga dia Jibril umatkan kayak ini. Hanya satu kali bersalawat 10. 10 kali bersalawat 100. 100 1000. 1000 kali bersalawat bebas dari neraka. Alhamdulillah. Ini amalan. Bahkan ada dalam kitab Kibritul Ahmar itu. Kalau ada orang yang ibadah kekurangan dalam sunat-sunatnya, kita baca salawat, maka dia akan menutupi kekurangan ada itu. Luar biasa salawat ini. Salawat. Makanya di awal, wa ya ayyuhar rajuluna min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang harap syafaat Nabi, wahai orang-orang yang sangat berhajat kepada bantuan Nabi hari kiamat, apa kata syairnya? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Perbanyaklah bersalawat kepada Nabi, bersalam kepada Nabi. Itu salah satu jalan supaya dapat syafaat. Kita kan tahu barataan ngalih mencari kada berusaha, makanya akhir zaman ini siang malam melihat dosa menangga dosa, ucapan macam berucap mentung segala pikiran, ada dalam pada dosa. Dan umur kita kan tahu kalau pada apa, ada bapak nang Tuhan, namunnya disikatnya sampai yang punya. Salawat ini luar biasa. Kalau hendak mendapat Nabi, salawat di amalannya. Makanya ada syair yang inni muhibbun bi zikri Ahmad, inni muhibbun bi zikri Ahmad, bashir muhibban, bashir muhibban, walau biru'ya, bashir muhibban, walau biru'ya. Ini muhibun, sungguhnya ulun ya Allah benar-benar berharap. Ulun selalu mencintai, selalu menyebut nama kekasihmu Muhammad. Siang malam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siang malam orang berucap. Oleh karena itu bashir muhibban, ya Allah berikan gembira kepada orang mencinta kepada kekasihmu, walau di ru'yah, walau dalam keadaan bermimpi dengan Rasulullah. Ada kawan yang langsung bermimpi bah. Sudah bermimpi luar dia tuba di man ra'ani Nabi, untung orang sudah dapat aku bermimpi aku. Ini kita sudah bermimpi ujungnya ya Allah datang kaina. Punya balon bermimpi jangan harap ya Allah datang di mimpi dulu. Rasulullah pun mendapat Isra, mendapat wahyu setelah ru'yah shadiqah itu hanya begitu. Jadi amalannya hendak supaya salah bertemu Nabi banyak kita salawat. Itu salawat itu luar biasa. Pintu rezeki itu juga supaya nyaman hidup bersalawat perbanyak. Supaya hati bersih dosa salawat perbanyak. Punya salawat luar biasa. Beberapa fadilah dalam kitab itu. Nah ini yang pada malam hari ini kita memperingati orang yang sangat mulia, orang yang tidak ada turut bandingnya. Karena Tuhal Mustafa khairul wara khalqan wa khuluqan mithluhu la yujada. Rasulullah yang bernama Taha dan Al-Mustafa tidak ada turut bandingnya, baik di alam langit maupun di dalam dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Sayyidu waladi Adam wal fakhar, sayyidul kaunaini wa asyrafus tsaqalain. Jadi kan ada lagi kita alhamdulillah punya nabi, punya rasul yang paling mulia, tidak ada. Wa afdalul khalqi 'ala al-itlaqi nabiyuna kamil an-syiqaq. Seafdal makhluk seluruhnya mutlak, malaikat apa adalah tidak ada kecuali hanya Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah, berkata Rasulullah lah kita ini menjadi manusia terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu hai umat Rasulullah, sebaik-baik umat, sebaik manusia yang dikeluarkan kamu bumi. Kenapa jadi kita jadi paling mulia? Karena berkat pemimpinnya orang paling mulia. Berkat nama hutuluakan. Mungkin kita tuh sawan misalnya rombongan banyak,
Satu rombongan ada gurunya si Anu, satu rombongan guru Anu, atau guru Bang Anu. Rombongan ini guru sokongkol kira-kira nama berada. Nang kada nang tanyaman orang menyolong. Musim nang tahara lama ada Allah Taala dari tauhid, kunna akramal umami. Kami menjadi umat yang paling mulia. Nah, jadi alhamdulillah wajar aja kita bulan mulut nang gembirakan. Wajar aja kita sedikit menggunakan kemampuan baik tenaga pikiran ataupun apa yang diperlukan untuk peringatan Maulid Nabi. Nabi mengatakan, "Man a'zama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Siapa yang membesarkan maulidku, aku nanti akan memberi syafaat hari kiamat. Aku nang menulungi arti syafaat itu talabul khair lil ghaib. Nabi meminta kepada Allah buat umatnya supaya masuk ke dalam surga, bukan masuk ke dalam neraka. Ini syafaat. Maka tidak ada syafaat yang lebih besar, yang paling diterima Allah kecuali syafaat Nabi kita. Analah. Nah, jadi kita lawan itu. Alhamdulillah. Kebanyakannya Nabi orang. Makanya syukuri nikmat ini. Laqad manallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Demi sesungguhnya ujar Tuhan bersumpah dengan laqad wallah, kami telah memberikan anugerah besar, nikmat besar kepada orang yang beriman. Apabila Tuhan memberi in ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah membangkitkan, mengutus, melahirkan seorang nabinya, seorang rasulnya dari bangsa mereka sendiri. Kalau bangsanya orang Arab, Nabi itu adalah orang Arab. Itu sudah merupakan nikmat. Jangan kita buruk bapaknya, buruk orang kita kampung, lalu orang Banjar kan hari bahasa orang. Apalagi mengguru misalnya bahasa nang lain. Ini Nabi orang Arab. Nang disampaikan pertama orang Arab, Quran berbahasa Arab, ini nikmat sudah. Coba mun kita mahatit bahut-bahut umpamanya bahasa Inggris. Di Inggris juga jangan kayak kamu ngerti kita. Ada salah bahasa Inggris, bahasa Arab aja itu kan terjemah sudah macam apa hasilnya kita. Adalah hasilnya, cuma pahalanya ada tapi anu nang dapat kita sahih itu ada. Awastami'u wa ati'u rahimahullah, dengarkan, taati di Sayyidatul Rahmat. Pertama pahala punya kita kalau memahami, dapat ilmu dan kita amalkan. Nah, jadi Rasulullah yang kita peringati pada malam hari ini adalah seorang nabi, seorang rasul, yang dimana sebelum beliau sudah beberapa ratus rasul. Bahkan nabi-nabi yang diutus Allah mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita itu menurut dalam kitab berjumlah 124.000 nabi. Bahasa banyak sakati 204.000. Ini bahasa Ayola. Nah, bahasa Ayola sakati 204.000. Maka ada lagi di sekolah itu bahasa orang memebat. Ayo 124 nabi itu jumlahnya nang jadi rasul cuma nambah tital 313. 313. Makanya perang Badar 313. Ada amalan salawat 313, banyak nang mensesuaikan dengan jumlahnya. Fadilahnya. Nang wajib kita hafal, arti kita tahu ngarannya jangan tasulisi 25 orang. Walau tasulisi tapi ngaran jangan lupa. Jangan tuh kacil dia kan. Yang lainnya lupa pun tapi lain. Jurang makmun lah, iya jadi nah kan ada makmun tuh Nabi atau Rasul. Jadi kan masalah tasulsi kok kurang lebih aja kayak Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Muhammad, akhir kan 10 malaikat yang wajib kita hafal. Daripada menghafal nang kata kataruan, menghafal nyanyian maka mulai nang berapa karang mulai ragu kan ada hafalnya. Tapi yang menghafal Nabi dan Rasul maka ada ingat. Nah ini di akhirat. Maka wajib kita menghafal, mengingatkan Nabi ini kewajiban kita dan kewajiban anak buah kita. Harus mempelajari ilmu agama ini, harus tahu siapa Nabi kita, siapa Rasul kita, nah, di mana beliau lahir, berapa umur lahir beliau, di mana beliau dilahirkan dan di mana beliau dikuburkan. Maka Maulid Sallallahu min apa?
Dan adalah kelahiran Nabi itu minas syuhuri syahrul rabiul awal wa minal ayyami yaumal isnain. Lahirnya Nabi itu adalah bulan Rabiul Awal dan lahirnya bulan Rabiul Awal dan harinya malah hari Senin atau subuh Senin. Qubailal fajri yaumal isnain, sebelum menyingsing, sedikit sebelum fajar menyingsing lahirnya Rasulullah. Beliau dilahirkan di kota Makkah. Ibunda beliau bernama Siti Aminah Az-Zuhriyah, seorang bini-bini yang sangat cantik, yang dikawini oleh seorang laki-laki yang sangat mulia, yang menjadi idola bini-bini, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau diibaratkan di zaman Nabi Yusuf, dia adalah seorang yang dicintai oleh perempuan. Tapi di zaman sebelum lahir Rasulullah di Makkah, siapa orang yang sangat dicintai, yang sangat diharap menjadi suami mereka masing-masing? Tidak lain Abdullah bin Abdul Muttalib bin Amr bin Hisham bin Asim bin Abdul Manaf. Itu ulaman luar biasa. Kalau Abdullah berjalan, masing-masing bibirnya itu melilit, masing menghayalkan mudahan jadi laki. Karena apa? Ini memang anak seorang pimpinan masyarakat, seorang tokoh bangsa Quraisy. Ulama bungasnya luar biasa. Kadang dibaca masing-masing menawarkan diri. Bahkan suatu hari dikala Abdullah dibawa oleh Abdul Muttalib, anak dikawinkan dengan yang dituju, yaitu Siti Aminah. Nah, Siti Aminah Zuhriyah binti Wahab. Di tengah jalan ada bini-bini bernama Fatimah. Wahai Abdullah, aku ingin menjadi istri kamu. Sebentar, satu mat barang ikam akan kuberi 100 ekor unta. Asal ikam aku. Saat ini ada nama membujuk lawan Abdullah nih. Tapi apa kata Abdullah? Aku tidak bisa melaksanakan. Aku sabda ayah. Dibujuk ingin karena melihat di dalam tubuhnya, di dalam sulbinya Abdullah terpancar nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurun ala nur. Akhirnya dibawalah Abdul Muttalib, membawa Abdullah, dipertemukan dengan Kuitan Sidin Wahab, Kuitan Siti Aminah, dan dikawinkan dengan. Setelah beberapa hari, kembalilah Abdullah menuju rumah Kuitan, anak bubulik di anak rumah. Tengah jalan kadang-kadang orang menyambang, mana lagi orang ada. Jadi pertemuan Fatimah, wahai Fatimah, karena mereka kata, akhirnya kata Kaisar Malang, ada menawarkan diri lagi. Kalau menawarkan diri, dia setumat tahu ini hubungan saksi hubungan dapat. Ini kenapa ada lagi? Biar Fatimah, aku tidak akan mengharapkan dari kamu lagi, karena sudah nur yang kuharapkan sudah terlimpah curah kepada Fatimah Zahra, kepada Siti Aminah. Ini yang ada di dalam tubuhnya Abdullah, ada nur yang memancar, nur Muhammad SAW. Inilah yang menjadikan orang mulia. Kalau ada di hati kita ada nur ini, selalu kita ingat, insyaallah. Idza aradta al-fawza wan najah fid dunya wal akhirah fasyad an-nur madhah dirulika wa jazaa wa fil asyar. Kalau ingin kamu bahagia dunia akhirat, jangan lupa nurnya ini. Jangan lupa orang yang pemimpin kita ini. Maksudnya syariatnya jangan dilepaskan. Hati kita ingat, ini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dunia selamat, akhirat enggak selamat. Idza aradta al-fawza wan najah fid dunya wal akhirah fasyad an-nur al-muhadiyah fi kulli asya fi ru'ika wa jasadika wa fi kulli asya. Itu amal orang dah, insyaallah nyaman. Karena itu jar mulut itu nomor satu letak nampuh hati. Kalau nampuh dianggap di hati kita, insyaallah. Maka Allah yu'adzibahum wa anta. Allah tidak akan menyiksa seseorang kalau Nabi ada di dalam diri mereka, kalau ada di lingkungan kaumnya itu. Jadi kalau kita rancak membaca maulid, insyaallah hati kita cinta dengan Nabi. Kita kadang-kadang lawan Nabi, orang yang sangat berjasa kepada kita. Dengan berkat beliaulah adanya kita. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Segala puji syukur kepada Allah yang telah menjadikan alam semesta dari nurnya, dari nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nurihi, daripada kudrat iradat Allah, nuran bi amal huda, akan nur yang umum petunjuk seluruh alam. Sabaqal awal bi usul bi abi asriyat. Sabaqal awlima bi asriha wal kullu minhu fil haqiqati mubtada.
Dia nur tadi adalah mendahului daripada yang lainnya, baik yang di dunia maupun baik yang di langit ataupun di bumi, bahkan seluruh makhluk yang lain. Beliaulah awalul famala, dan penyebabnya yang lain ada. Ini nikmat yang luar biasa. Jangan yang ada Nabi itu kada bertahan. Nah, jadi kelahiran Nabi pada malam Senin tadi merupakan anugerah yang luar biasa sehingga para malaikat, para binatang-binatang yang ada di daratan, di lautan, semua merasakan anugerah Tuhan luar biasa sehingga mereka memberikan kegembiraan, mengucapkan kegembiraan luar biasa kepada sesama mereka masing-masing. Tabasyarat uhusul masyarik wa dawabuhal bahiyah. Binatang di lautan, di daratan, masing-masing membawa kabar. Tadi malam telah hidup seorang Nabi, seorang pemimpin, seorang penyelamat dunia ini selamat. Binatang-binatang yang ada maupun Quraisy bertutur dengan bahasa yang fasih. Dia menyampaikan kabar akan kehadiran seorang yang mulia rahmatan lil alamin. Harga gembira. Wa ma min dabatin wa kullu dabatin li Quraisy nataqat bi fahsi ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Binatang-binatang ikut gembira. Kenapa kita sebagai muslim yang berakal, yang banyak merasakan nikmat dari Allah lewat Rasulullah, kenapa kita ada syukur kepada Allah? Dalam hadis Nabi mengatakan, siapa hadis kenapa? Siapa yang menginfakkan hartanya 1 dirham untuk maulid Nabi, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi, faka'annahu anfaqa jabalan min dhahabin fi sabilillah. Sama nilainya orang mendermakan, menyumbang untuk keperluan perang di jalan Allah 1 buah gunung daripada emas. Ini dirham tapi maulid Nabi karena Nabi. Ini sabilah, perang sabilillah 1 gunung daripada emas. Kalau ini berapa harga emas? Kayak gunung, biar gunung mana? Kalau gunung bujur, bayangkan kata kawan kita mengajar mereka. Nah, ini pamannya 1.000, 2.000 kan nilainya besar. Inilah Tuhan menghargai. Kenapa jihad lebih tinggi? Karena Nabi. Karena apapun yang ada hubungannya dengan Nabi nilainya sangat tinggi. Berkata para ulama, innal a'mal imma maqbulatun wa imma mardutun. Semua amal-amal manusia ini ada yang diterima, ada yang tidak. Jadi kan semuanya jangan berharap ada juga. Artinya mesti ada harapan cemas juga kan. Yang ada kaitan yang diterima orang. Jangan dagangan kalau ada payu, burungan kalau diterima, rugi kalau tak. Usaha siang malam beribadat, siang malam bersedekah, siang malam menyampaikan, tapi kalau ada hasilnya. Imam maqbulatun wa imam mardudah, ada yang diterima, tapi ada yang ditolak. Illa salat ala Nabi, nak pilih salawat kepada Nabi. Ini salawat bagaimanapun. Kayak apa hati-hatinya ada tetap diterima Tuhan. Kenapa Allah salawat ini tanpa syarat? Ada bajimat bersyarat kayak ibadah yang lain harus diulas macam-macam. Ikraman lin Nabi, karena Allah memuliakan kedudukan Nabi. Jadi apapun nang kalau barang urusan lo Nabi jangan kita bertukar kata. Mau nang bajual ni siapa? Nang jual ini siapa? Punya ini nang bajualna, nama nukari ini, nama nukari ini katujuan bajual. Barang nak iwak nak kayak penanggasa kali itu kalinya tak. Kali juga pilih anak nang bagus tak. Burung mungkinnya. Tapi juga nama dagang lain pada kita, bapilih itu nang bagusnya aja itu betul ditawarannya tak. Dan juga kan nukar iwak di harganya juga kan. Punya orang nang katujuan nama nukari katujuan hendak lawan itu nah nama jualnya itu. Ini kayak bajunya, biar kalau nukari usuh burung samunya. Ini kayak apa kalinya buah, walut buah. Besurung nang dudina lain di kayak bani walau ada kawan udah makan walau. Nah jadi itu cinta ngarana. Kalau orang cinta lawan Nabi, Allah cinta kepada Nabi, pasti apapun bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi orang mulut itu kan berkata karena pujian lawan Nabi, cinta memuji Nabi, bersalawat kepada Nabi, apa itu? Nah ada hubungan luar biasa. Salawat kepada Nabi. Dan kelahiran Nabi ini merupakan berkah yang luar biasa. Jika ibadah dibayangkan, ditakdirkan untuk Nabi kada lahir kayak apa nasib kita ini. Mungkin di Muharram ini kada banyak manusia atau kada dalam
Mungkin tak? Kenapa sebelum lahirnya Nabi, orang-orang yang melahirkan bila bibi ini lahir habis di Sumbalihe, pada salam ada PKI. Di zaman itu fitnah besar, bini-bini dibunuhi, bahkan Sayyidina Umar pun pernah membunuh anak cili hidup dikuburkan, tabuk lubang masuk wakar. Bayangkan. Jangan sampai ini kan. Pokoknya bila batianan gua pikir tuh bang, usia bini kapanan bukan? Muna laki karena keluar bila kayak apa siapa nang jadi parai ulang. Nah, wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal 'am illa tabihamliha bi ghulam in barakati wa sa'adati hadzal imam. Tidak ada bini-bini di tahun kelahiran Nabi itu, tahun 571 Masehi itu yang melahirkan mengandung kayak tulis semua laki-laki bercakap. Bu aman nah, bininya usia laki siapa baik. Nah, beterbangan kalau al-badul alaina beratakan coba aja kayak bibini marungun manangis kada gampangan baulah bahasa satu mah mun takut jadi masuk banyak mati ni baulah pula bematian nabi ni jadi kalau kawan anak beberapa ada kegampangan badayau mati sudah akhirnya lahir Rasulullah. Apa yang terjadi? Tradisi bangsa Arab membunuh anak orang tidak terjadi lagi. Kemanusiaan di tangan Nabi itu adalah wala taqtulun nafsan allati haramallahu illa bil haqq. Jangan kau bunuh manusia tanpa ada kesalahan, kebenaran yang dilakukan. Ada. Jadi beliau rahmatan bujur jangan ibarat itu aturannya di dunia namanya luar biasa ini. Ada kegampangan. Artinya bibinnya biasanya paling sayang orang itu bibinnya dulu melahirkan meranarkan. Tanggi bunuh kayak pak, nang bunuh lagi pulang. Sangka kalinya mana mau lah kan membunuh pulang. Nah ini makanya alhamdulillah kita semua kita syukur kepada Allah, kita cinta kepada Nabi. Orang cinta kepada Nabi itu macam sahabat-sahabat Nabi itu ada rasa apa jualan rasa berat apapun yang diberikan tidak ada. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq seorang sahabat utama, beliau menyumbang harta semua habis tidak ada tinggal. Nabi mengumumkan ya Nabi ini siapa hendak membangun, siapa hendak menyumbang ini ada kita ada keperluan. Sahabat berkata masing-masing. Sayyidina Umar datang disuruh aku nak sabar dulu nak. Udah jangan kalah kalau Sayyidina Abu Bakar. Bebas kalah sama. Sabar kata ada isian bapaknya sambil lihat. Sahabat masing-masing mau sudah Nabi berpidato. Nabi bukan pribadi harga umat.